Sebenarnya ada bandot tapi bandot. Oh sorry, ini sudah diproduksi jadi tidak bisa di cancel, katanya begitu. Ayam tante, apa kabar? Libur telah tiba. Hore! Libur. Indonesia, aku datang. Hore! Hore! Libur. Oh, masuk, ayo sos. Of the cup. Only baby chair. Well, the rest Mama, this is op de kop. Op de kop? Nee. So, mau pamit pergi tidur saja, segala macam atraksi di sini. Ya, Elora juga ya. Ini satu lagi. Well, Tristan. Duduy. Kata langsung tidur. Yes, Om Tante. Jadi kayak yang tadi Mika dan Elora sudah bilang di awal ya, mereka sudah mulai libur. Jadi mereka punya libur bisa dikatakan sudah bisa dihitung dari pulang sekolah tadi ya. Ini by the way, ini saya lagi mau bikin apa? Masker muka pakai yogurt ini, saudara-saudara. Yogurt saya mau campur dengan kunyit. Kan tadi saya baru dikasih picah apa jerawat. Aduh, kalian lihat itu saudara-saudara. Sungguh ya, semoga nih nanti pulang kampung nih udara Indonesia dan air Indonesia bisa membantu mengobati jerawat-jerawat di muka ini. Saya sudah bingung mau bikin apa. Sudah ke dokter, sudah ke klinik kecantikan, ke apa, sudah segala macam. Sama saja. Jadi semoga pulang kampung nanti bisa ini ya. Bisa membawa kesembuhan untuk muka ini. Siapa tahu, katanya ada juga yang kasih saran ke saya kan. Ada yang bilang Ibu RT harus rajin-rajin pergi mandi air laut. Katanya begitu ya. Jadi semoga nanti pulang kampung ini saya mandi air laut tiap hari langsung barang-barang dia hilang. Siapa tahu air laut tuh dia bunuh bakteri-bakteri yang bikin ini jerawat-jerawat tinggal timbul-timbul terus begitu ya. Dan pastinya kalau liburan kan sudah tahu saya kalau lagi liburan itu saya punya semangat itu membara ya, berapi-api. Apalagi kalau pulang kampung itu kan saya ini ya akan dengan senang hati dengan semangat bikin vlog sebanyak-banyaknya untuk kalian dan juga sebagai apalagi namanya sebagai memori untuk anak-anak begitu. Seperti biasa ya mau liburan di Eropa mau di Indonesia saya pasti bikin vlog banyak ya kalau temanya liburan karena itu ya bisa jadi memori digital untuk anak-anak juga nanti kalau mereka sudah besar mereka bisa nonton kembali. Jadi ini bisa dibilang tinggal menghitung hari ya kita akan pulang ke Indonesia. Jadi dalam waktu dekat sekali kita akan pulang. Jadi minta doanya semoga semuanya lancar. Ini by the way sekarang saya mau campurkan dengan kunyit juga nih. Soalnya katanya kalau pakai kunyit bagus ya. Campur kunyit dengan yogurt. Dengan madu juga katanya. Ini ya kita usaha segala macam saudara-saudara. Kalau muka lagi hancur-hancurnya begini. Apapun yang kita lihat. Apalagi kalau ini kan pakai bahan-bahan ini saja toh. Bahan-bahan alami. Jadi semoga karena tadi tuh sapu jerawat banyak sekali muncul, oh my god, tidak tahu kenapa tiba-tiba saya tidak mengerti dan saya punya dalam muka ini. Kita taruh madu juga nih, madunya juga nih madu bunga ya. Nanti harus cuci muka sebelum anak-anak turun minum susu. Pas tadi anak-anak mandi. Pas tadi mereka mandi itu saya sudah cuci muka. Jadi tinggal mau oles saja ini ya. Tinggal mau oles si masker jadi-jadian ini. Dengan harapan dia bisa membantu meredakan ini kemarahan jerawat-jerawat. Kalian lihat yang bagian ini hancur sekali. Cuman itu ya kalau di video tuh tidak terlalu nampak. Kalau kalian lihat langsung itu, aduh, kalian pasti langsung kasihan saya, saudara. Tapi saya tidak minta dikasihani di sini. Saya cuman berbagi
pengalaman dengan muka yang begini, saudara-saudara. Ini agak alay begini. Biasa ya, sudah mulai-mulai ada apa energi-energi mau liburan toh, jadi begitu. Mulai lagi alay, apalagi ini mau pulang kampung, saudara-saudara. Akhirnya ya, akhirnya sebentar lagi. Jadi ini saya mau maskeran dulu, habis itu nanti sebentar sebelum tidur baru mandi supaya badan bersih sebelum naik tempat tidur toh, saudara-saudara. Dan satu kali jalan gitu ya, cuci muka sekarang, cuci badan semua begitu. Oke, mari kita pergi. Oke, jadi nih saya mau gosong muka ini, tapi saya mau pakai jepit-jepit supaya tidak ada rambut yang masuk ke, tidak ada rambut yang tak tempel sebentar. Sebenarnya ada bando, tapi bando macam deh licin kan. Oke, begini saja. Sudah muka sudah lucu begini, tidak usah mau ini lagi. Tidak usah macam-macam, muka lagi lucu-lucunya nih saudara. Jadi ini tadi masker yang saya bikin, kita gosok ya. Jadi mukanya di ini dulu ya, saudara-saudara, dicuci dulu. Baru ditaruh masker. Anak-anak lagi dengar lagu tidur. Mbak PT lagi temani. Biasanya kalau anak tidur itu mau tidur, kalau bukan dengar lagu berarti baca dongeng dulu. Mbak PT bacakan buku, atau kadang Mika dia bacakan buku pada-pada. Karena Mika sudah belajar baca om tante, jadi sudah bisa lah, masih pelan-pelan tapi sudah bisa. Kalau dulu di kampung itu kita tante-tante dulu, kita orang tua dulu tuh, mereka tumbuk beras sama kunyit baru jadikan masker. Di sapu kampung tuh kita bilangnya bedak basah. Dikasih nama ini bedak basah. Tapi kalau ini kan pakai yogurt ya. Kalau pakai beras katanya lebih bagus lagi sih saudara-saudara. Kalau pakai beras terus ditumbuk, katanya disangrai dulu terus ditumbuk campur dengan kunyit, itu katanya khasiatnya bagus kalau dijadikan masker ya. Cuman saya belum coba, ini dulu. Yang tersuka tuh kayak gini ya, rambut kecil jatuh kalau lengket. Ini nih, mengusahakan segala macam. Sebelum wastafel dia noda, karena kunyit ini dia tinggalkan jejak, jadi harus dicuci kalau habis pakai. Harus langsung dibersihkan kalau ada yang jatuh. Apalagi wastafel putih. Ini pakai banyak-banyak, kasih tebal-tebal ya saudara-saudara. Rambut lagi. Yang tadi saya pencet di sini Mas Pica. Habis soalnya kan dia punya jerawat kuning toh. Baru kalau dikasih tinggal, tidak mungkin dia mau kempes kembali kalau sudah kuning.
ujung-ujungnya dia akan mengeluarkan cairan-cairan itu. Jadi kita paksa saya keluar. Ada juga yang kasih tahu saya pakai masker tomat katanya ya. Katanya air tomat itu dioles di muka, terus biarkan sampai kering, baru dibilas. Oke. Segera dihapus dulu nih yang jatuh-jatuh. Oke, baru kita turun bercerita di bawah ya, saudara-saudara. Anak-anak bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan suara-suara sumbang dari mama di kamar mandi dan tante. Masih bisa disimpan ya, kalau mau dipakai lagi besok. Tinggal di apa lagi namanya, tutup pakai plastik kah atau pakai, sabar saya kasih tunjuk kalian, ada sapunya alat-alat yang untuk tutup, alat penutup. Nih barang ini waktu itu kayaknya beli di IKEA. So, jadi nanti mau pakai lagi kita tidak perlu lagi ini toh baracik. Kalau misalnya ada jerawat lagi yang matang dikasih pica kan. Masuk di kulkas dulu. Mbak PT punya tugas temani mereka, sudah selesai. Jadi mereka sekarang tidur sendiri, harus tidur sendiri ya tante, begitu tiap malam. Oh ya saudara-saudara, sama curhat ke kalian. Saya berapa hari terakhir ini saya jengkel, saya berkelahi dengan saya dari minggu lalu tuh ya saudara-saudara, saya baku balas email dengan orang yang saya dapat pesan barang di situ. Jadi saya pesan barang online kan, dari website ada ininya, kelihatan sangat terpercaya begitu, karena dia websitenya bla 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 .nl. Jadi waktu saya cari-cari ini barang online, ketemulah di website yang ini karena dia punya harga agak lebih murah sedikit daripada website yang lain gitu kan, saudara-saudara. Jadi sudah, saya langsung lah pergi pesan di situ tanpa saya tanya Bapak RT lagi, karena kalau saya tanya Bapak RT waktu itu paling dia langsung cek ini website asli atau tidak, kayak gitu kan, terpercaya atau tidak. Tapi saya ini sok tahu ya, mau cepat. Jadi karena lihat harga kan ya lumayan lah, ada beda beberapa euro begitu kan. Jadi saya tidak mau lewatkan begitu kan. Takutnya ini kalau tunggu sedikit ini langsung deh harga naik begitu kan. Jadi saya langsung lah pergi itu beli barang di website itu. Setelah 1 minggu tunggu, itu barang dia tidak sampai-sampai kan. Tidak sampai-sampai, jadi saya kirim email. Pertama kan saya tanya kapan kira-kira kalian akan kirim, terus dia punya balasan tuh kayak mengambang gitu, tidak jelas gitu kan. Mereka bilang akan segera diproses begitu. Lah bagaimana akan segera diproses, sudah 1 minggu yang lalu kok baru segera diproses. Habis itu saya tanya lagi kira-kira tanggal berapa baru akan tiba gitu. Terus bilang sorry, kita mengurus banyak sekali pesanan, ada 2.000 lebih pesanan yang harus kita urus, yang harus kita kirim. Jadi sorry, ini kok punya kelewat, kita akan segera tangani. What? Segera tangani? Sudah 1 minggu 2 minggu yang lalu akan segera tangani. Habis itu saya kirim pesan lagi, saya bilang saya mau ini saja, saya mau cancel saja. Jadi kalian ini kembalikan saya punya uang, kalian tidak usah lagi proses itu, saya punya pesanan, tidak perlu lagi kirim, saya mau cancel saja. Jadi saya mau pakai uang itu untuk beli sendiri aja di tempat lain gitu kan. Terus mereka balas lagi bilang, oh sorry ini sudah diproduksi jadi tidak bisa di cancel, katanya begitu. Jadi tidak bisa di cancel karena sudah diproduksi. Terus saya balas lagi, ini sebenarnya tidak perlu sebenarnya sudah saya tidak perlu balas karena itu ya kalian sudah bisa tebak sendiri lah, itu pasti scam saja toh, pasti sudah penipuan ini kan saudara-saudara. Tapi karena saya jengkel toh jadi saya balas lagi toh, saya bilang ya daripada nanti kalian kirim terus saya kirim balik karena saya tidak butuh lagi tuh barang, terus kalian harus kirim kembali, saya punya uang kan lebih ribet lagi. Jadi mending sekarang aja sebelum barang sampai ke sini, sebelum kalian kirim
mending kalian langsung ini saja, langsung ganti, saya punya uang, saya mau refund saja, begitu kan saya bilang. Terus balasannya apa saudara-saudara? Mana ampun ya, dia bilang tidak bisa, nanti tidak bisa dikirim kembali katanya gitu, karena biaya ongkos pengiriman saja itu sudah besar sekali. Ih, apa urusannya saya dengan ongkos pengiriman? Saya kan sudah bayar, itu sudah semua, saya sudah bayar dengan dengan ongkir segala macam. Terus kamu, seemosi saudara-saudara, sagana sih. Baru yang pertama kali waktu saya tanya tuh kan memang kasih tahu Bapak RT toh. Terus Bapak RT dia cek reviewnya tuh memang aduh kacau, memang semua orang protes, semua orang mengaku tertipu dari situ. Tapi ada juga yang bilang katanya setelah mungkin lebih 1 bulan baru itu barang tiba, dan barang yang tiba itu pun bukan barang yang asli ternyata. Kayak mereka pesan celana, yang datang baju juga gitu. Jadi sudah barangnya bukan asli, pesanan yang datang juga tidak sesuai dengan yang dipesan. Ada yang bilang kayak gitu. Dan ada yang barangnya tidak sampai sama sekali. Jadi saya tidak tahu ini saya punya nasib ini yang mana, yang barang KW atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau tidak datang sama sekali. Jadi uang melayang percuma. Saya jengkel, tapi mau bagaimana lagi. Jadi ini curhat saya ke kalian supaya kalian juga ikut jengkel. What? Jengkel karena itu ya, harganya juga bukan murah, tidak murah saudara-saudara. Memang lebih murah sedikit daripada website ininya, officialnya. Tapi lumayan, harganya masih terbilang mahal buat saya yang cuman ibu rumah tangga, dan kalau barang tidak datang, kalau datang pun mungkin KW. Jadi tuh ya saudara-saudara pelajar, saya punya pengalaman. Kalian kalau misalnya mau beli barang ya, terus mungkin kalian cek di Google nih, kayak mungkin kalian mau beli HP atau apa gitu kan, cek di Google beli HP ini, dan ada muncul website dengan tawaran yang mungkin ini diskon 60% atau harganya miring sekali gitu, harganya jauh lebih murah daripada dia punya website asli begitu, daripada di website aslinya. Itu kalian jangan langsung tergiur dan jangan langsung beli ya. Pertama tuh kalian harus cek dulu reviewnya. Mungkin kalau di websitenya tuh mereka tidak tampilkan review di bawah, kalian klik saja review brand ini gitu, atau review website ini begitu. Karena biasanya kayak yang website yang saya udah ganas dia sekarang ini, itu kan dia tidak tampilkan ya review-reviewnya orang-orang, tidak ada di situ, jadi kita tidak bisa lihat. Tapi kalau kalian cek, tulis aja di Google review website ini, nama websitenya apa gitu, itu nanti pasti ada. Kemarin saya dapat kalau tidak salah di Trustpilot kayak yang review tentang ini website yang saya beli ini. Iya kayaknya di situ orang-orang punya review di situ ya. Jadi saya cuma tulis dia punya nama website, terus langsung tulis review, terus nama websitenya dia muncul langsung ya, dan baca di situ semua. Bapak itu bilang itu kan makanya kok tanya saya dulu. Emang bagaimana sudah terjadi saudara-saudara. Jadi yes, ini mau kasih tahu kita sebentar lagi mau pulang kampung, tinggal menghitung hari, tapi sekalian curhat tipis-tipis untuk mengeluarkan unek-unek saja, dan sekalian berbagi pengalaman ke kalian supaya kalian tidak mengalami hal yang sama kayak saya, saudara-saudara. Jadi oke, sudah, ini sekarang saya mau duduk dan berPT di situ dulu. Saya langsung edit ini sih ya. Jadi yang penting duduk bersandar-sandar dia supaya ada rasa-rasa connect begitu kan dengan suami. Biar tangan sambil ngedit, tapi kan yang penting kita bersentuhan gitu kan, supaya api asmara tetap membara. Bicara apa semalamnya mulai agak oleng ya saudara-saudara. Oke, jadi terima kasih banyak buat kalian sudah luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga cukup menghibur waktu kosong kan di mana saja berada. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah.